Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmawati dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini akan menjelaskan resumen dari buku Komunikasi Antarpribadi. Adapun yang pertama yaitu pengertian komunikasi. Menurut Supratiknya 1995, komunikasi yaitu setiap bentuk tingkah laku seseorang, baik verbal maupun nonverbal, yang ditanggapi oleh orang lain. Dapat kita simpulkan berarti pesan atau informasi yang disampaikan, yang berisi pengetahuan, ide-ide atau konsep, pikiran, perasaan, dan sebagainya. Adapun proses komunikasi yaitu pesan disampaikan dari sumber pengirim ke penerima. Pesan itu pun dikodekan ke dalam bentuk simbolik dan diteruskan melalui sejumlah medium ke penerima yang menerjemahkan ulang pesan yang dimulai oleh pengirim. Adapun arah komunikasi terbagi atas dua, yaitu vertikal dan horizontal. Vertikal yaitu komunikasi ke bawah adalah komunikasi yang mengalir dari tingkat dalam kelompok atau organisasi ke tingkat yang lebih bawah. Sedangkan komunikasi ke atas mengalir ke tingkat yang lebih tinggi dalam kelompok atau organisasi, digunakan untuk memberikan umpan balik ke atasan atau menginformasikan mengenai kemajuan. Sedangkan horizontal yaitu komunikasi yang terjadi di antara anggota kelompok kerja yang sama serta berada pada tingkat yang sama. Komunikasi satu arah dan dua arah. Komunikasi satu arah yaitu situasi komunikasi di mana pengirim tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui bagaimana penerima telah mendekodifikasikan pesannya. Sedangkan komunikasi dua arah yaitu apabila pengirim cukup leluasa mendapatkan umpan balik tentang penerima menangkap pesan yang telah dikirimkannya. Kemudian yaitu jenis-jenis komunikasi antarpribadi. Yang pertama yaitu komunikasi lisan, yakni bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Bentuk komunikasi lisan dapat berupa pidato, percakapan, dan diskusi. Sedangkan komunikasi tertulis adalah komunikasi yang dilakukan melalui tulisan, seperti dalam kegiatan surat menyurat, mencangkup memo, surat, email, laporan organisasi, dan buletin. Kemudian yaitu komunikasi verbal. Dalam komunikasi verbal, pengirim informasi berbagi pemikirannya dalam bentuk kata-kata. Nada pembicara dan kualitas kata yang digunakan memainkan peranan yang sangat penting dalam komunikasi verbal. Ada beberapa aspek penting dalam komunikasi verbal, yaitu vocabulary, phrasing atau kecepatan suara, intonasi suara, humor, singkat dan jelas, serta timing atau waktu yang tepat. Kemudian yaitu komunikasi nonverbal adalah penyampaian pesan tanpa kata-kata, atau dapat juga berarti setiap gerakan tubuh mempunyai makna dan tidak ada gerakan yang bersifat kebetulan. Contohnya yaitu mengetuk-ngetukkan jari karena tidak sabaran. Kemudian yaitu salah pengertian atau miscommunication. Untuk menghindari terjadinya salah pengertian atau miscommunication, yaitu dengan mengatakan apa yang kita inginkan dengan I statement, yaitu kalimat yang dimulai dengan kata saya dan dilanjutkan dengan apa yang kita inginkan, termasuk perasaan yang dirasakan. Selanjutnya yaitu tahap hubungan pribadi. Yang pertama yaitu tahap perkenalan, terbagi atas 3, yaitu tahap pasif, tahap aktif, dan tahap interaktif. Yang kemudian yaitu tahap persahabatan. Prinsip umum yang harus dijaga dalam persahabatan adalah keseimbangan dan kesejajaran kedudukan. Persahabatan menghendaki agar dua pihak, komunikator dan komunikan, harus merasa mempunyai kedudukan yang sama.
Kemudian selanjutnya itu tahap keakraban atau keintiman. Hubungan antar pribadi yang intim disebabkan oleh interaksi yang berulang-ulang dengan derajat kebebasan dan keterbukaan yang sangat tinggi. Selanjutnya itu tahap hubungan suami istri yang ditandai dengan gaya cinta yang akrab dan intim. Cinta yang akrab itu masih perlu ditambah dengan suatu tanda atau simbol keintiman relasi. Selanjutnya itu tahap hubungan orang tua dan anak. Hubungan yang terlihat di antara orang tua dan anak dalam suatu keluarga inti. Perasaan yang tumbuh pada hubungan orang tua dengan anak-anak adalah perasaan yang mendalam pada prinsip rasa kita daripada rasa mereka. Selanjutnya itu tahap hubungan persaudaraan. Hubungan ditandai oleh perasaan cinta antara adik dan kakak, maupun antara anak-anak dari ayah dan ibu yang sama. Cinta yang menandai hubungan persaudaraan itu berlandaskan rasa emosi. Kemudian selanjutnya itu pembukaan diri, self-disclosure, artinya mendengarkan diri kita sendiri agar mengenal bagaimana perasaan dan reaksi kita, serta apa yang menyebabkan perasaan-perasaan dan reaksi kita itu. Pembukaan diri menghasilkan pemahaman diri yang lebih mendalam. Kemudian yaitu jendela Johari yang terbagi atas 4 bagian. Serambi pertama berisi hal-hal yang kita ketahui dan diketahui orang lain, disebut daerah terbuka. Serambi kedua yaitu berisi hal-hal yang tidak kita ketahui namun diketahui oleh orang lain, disebut sebagai daerah buta. Kemudian serambi ketiga yaitu berisi hal-hal yang kita ketahui namun tidak diketahui oleh orang lain, disebut sebagai daerah tersembunyi. Dan serambi yang keempat berisi hal-hal yang tidak diketahui baik dari pihak diri kita sendiri maupun dari orang lain, disebut dengan daerah tak sadar. Adapun selanjutnya itu membangun kepercayaan. Menurut Supratiknya 1995, untuk membangun sebuah relasi dua orang harus saling mempercayai. Ini dilakukan pada saat menentukan di mana mereka harus mengambil risiko dengan cara saling mengungkapkan pikiran, perasaan, dan reaksi terhadap situasi yang mereka hadapi, dengan cara saling menunjukkan penerimaan, dukungan, maupun kerjasama. Kemudian yaitu mempercayai dan dipercayai. Mempercayai artinya rela menghadapi resiko menerima akibat-akibat menguntungkan ataupun merugikan dengan menjadikan dirinya rentan di hadapan orang lain. Adapun dapat dipercayai berarti rela menanggapi orang lain yang ambil risiko dengan menunjukkan jaminan bahwa orang tersebut akan menerima akibat-akibat yang menguntungkan. Selanjutnya itu konflik dalam hubungan antar pribadi. Adapun strategi dalam mengatasi konflik ada berbagai macam cara. Yang pertama yaitu gaya kura-kura, yaitu lebih senang menarik diri atau bersembunyi, cenderung menghindar dari pokok-pokok persoalan maupun dari orang yang menimbulkan konflik. Yang kedua yaitu gaya ikan hiu, yaitu menaklukkan lawan dengan memaksanya menerima solusi konflik yang ia sodorkan. Menurutnya, konflik harus dipecahkan dengan cara pihak menang dan pihak lainnya harus kalah. Yang ketiga yaitu gaya kancil, yaitu berkeyakinan bahwa konflik itu harus dihindari demi kerukunan. Konflik harus didamaikan, bukan dipecahkan agar hubungan tidak menjadi rusak. Dan yang keempat yaitu gaya rubah, yaitu tercapainya tujuan-tujuan pribadi maupun hubungan baik dengan pihak lain sama-sama cukup penting demi tercapainya kepentingan dan kebaikan bersama. Dan yang terakhir yaitu gaya burung hantu, yaitu mengutamakan tujuan-tujuan pribadinya sekaligus hubungannya dengan pihak lain, berusaha mencari penyelesaian yang memuaskan kedua pihak.
dan yang mampu menghilangkan ketegangan serta perasaan negatif yang muncul dari dalam kedua belah pihak itu. Selanjutnya itu konflik dan nilai positifnya. Pertama, yaitu konflik dapat menjadikan kita sadar bahwa ada persoalan yang perlu dipecahkan dalam hubungan kita dengan orang lain. Konflik dapat menyadarkan dan mendorong kita untuk melakukan perubahan-perubahan dalam diri kita. Selanjutnya itu, konflik dapat menumbuhkan dorongan dalam diri kita untuk memecahkan persoalan yang selama ini tidak jelas kita sadari ataupun kita biarkan muncul ke permukaan. Kemudian, konflik dapat menjadikan kehidupan lebih menarik. Dan yang terakhir yaitu, konflik dapat menghilangkan ketegangan-ketegangan kecil yang sering kita alami dalam hubungan kita dengan seseorang.